Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sukri di seri kuliah material optik. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas sifat optik logam dan logam. Nah, ini kita akan melanjutkan masih sama bahasannya di sifat optik logam dan logam bagian 2. Nah, jadi pada grafik yang dapat teman-teman lihat semua, ini ada beberapa jenis logam. Ada Al, Ag, Au, Cu, di mana terjadi perubahan yang signifikan pada ini ya, sekitar 450 ini ya, terjadi perbedaan yang berubah gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ambil kita potong, berarti kan kalau di sini kan kalau cahaya tampak sampai 750 ya, ini 700 sekitar di sini ya. Nah, berarti di sini visible, ini visible. Di sini karena dia makin panjang berarti dia harusnya infrared, infrared atau radio. Kemudian di sini ada UV ya, contoh paling dekatnya ya. Nah, ternyata si logam ini tidak semua ya, tapi kebanyakan logam. Kalau kita lihat di sini ada Ag, Au, Cu, ketika dia di visible memang memiliki kecenderungan untuk merefleksikan. Nah, ini presentasi yang direfleksikannya demikian. Nah, namun ketika dia memang di bagian sebelah sini, di sini memang hampir keseluruhannya dipantulkan. Kalau pada visible ada yang diserap sedikit, ada yang dipantulkan. Nah, kalau dia udah di UV, dia kecenderungan meneruskan ya. Nah, apalagi di sebelah sini dia tidak lebih dari 0,05 dia di sini direfleksikan, selebihnya diteruskan. Namun berbeda untuk di AL, dia memang kecenderungannya berbeda. Di sini dia belum tidak tidak banyak meneruskan si UV tadi. Nah, makanya metal seperti tin dan aluminium banyak digunakan untuk merefleksikan ultraviolet, cahaya sinar ultraviolet, di mana bagus untuk roofing. Roofing itu teman-teman tahu kayak apa namanya, atap gitu ya. Jadi kan biar UV-nya nggak tembus, kita pakai si aluminium tadi sebagai atap gitu, biar nggak ditembus oleh si eh, kan UV datang kan. Nah, diteruskan gitu, nggak ditransmisikan gitu. Nah, ini beberapa metal memiliki karakteristik warna. Contohnya kalau copper, dia tembaga itu lebih kayak pinkish color, atau kayak kita lihat ya kayak eh, apa ya, kayak coklat gitu ya, coklat ke bata-bataan gitu ya, coklat bata gitu kan. Kalau dia emas, dia lebih ke kuning ya biasanya ya. Nah, emas dan tembaga eh, tidak dapat merefleksikan blue, panjang gelombang yang biru, sehingga mereka terlihat berwarna merah atau kuning. Kebayang nggak sih? Panjang gelombang si ini tadi, si pendek tadi yang kayak biru ultraviolet itu, dia tidak mampu direfleksikan. Nah, dia kayak terlihat dia bersinar. Bersinar, kalau bersinar ini karena ini ya, lautan elektron. Lautan elektron. Karena kan ikatannya ikatan logam. Ikatan logam pada logam ya kan. Nah, ini menyebabkan dia shine. Kalau reddish sama yellow ya tadi karena dia nggak mampu ini, merefleksikan simbol. Ini metal sebenarnya opak ya, di terutama di visible visible light, eh, infrared, ultraviolet sebagian, microwave sama radio wave. Namun kalau di X-ray sama gamma ray, dia tuh transparan teman-teman, karena panjang gelombangnya yang pendek tadi, E-nya rendah, E-nya tinggi. Jadi si logam tadi dapat ditembus. Hmm. Jadi dia transparan, tapi kita nggak bisa lihat dengan mata kita, karena kan kita bisa cuma lihat di bagian panjang gelombang sebelah. Ini optical properties of non-metallic.
Jadi kalau non metalik itu gini konsepnya. Jadi ada cahaya datang bisa direfleksikan itu satu. Kemudian ada yang dipropagasi. Propagasi itu kayak di scattering gitu ya. Kemudian ada yang ditransmisikan. Nah, ini dia ada refraksi, ada scattering, ada absorption and luminescence. Kalau refraksi ini kan dibiaskan. Oke, dibiaskan. Absorption and luminescence ini dia kayak eh, diserap gitu. Diserap si energi si cahaya tadi untuk memindahkan elektron dari valence band, kan kita kenal ya, ada valence band, ada conduction band. Nah, misalnya ada elektron di sini, ini mau pindah ke sini dia jadinya kan. Nah, nanti ketika ada turun lagi, itu yang dia nanti akan mentransmisikan energi berupa foton, itu yang kita lihat nanti cahaya berpijar juga gitu kan, kayak benda-benda luminescence lainnya gitu kan. Ada yang scattering. Kalau scattering mah eh, disebarkan cahaya itu kan, diserap-serap lama-lama gak kelihatan lagi. Nah, biasanya kalau pada polimer kita mengenal nama internal scattering, karena kan polimer dia makromolekul. Nah, jadi kayak misalnya rantainya itu tadi, misalnya kan ada pas kristalin contohnya, ini amorf, kalau kristalin lagi, ini kristalin, pokoknya nanti cahaya masuk dia seberluaskan gitu, terus scattering. Nah, kapan yang ada jenis tiga yang udah kita bahas tadi ini terjadi, tergantung pada struktur pita energi elektronnya. Oke ya. Bahkan ketika cahaya masuk atau mengenai material, dia dapat direfleksikan kembali atau keluar gitu, atau dia discatteringkan di dalam material. Ya, kebayang nggak sih? Kayak ada misalnya ini material yang pertama, misalnya datang dia dipantulkan balik. Ada dia yang ini yang pertama, yang kedua dia kayak masuk kan. Nah, di sini dia misalnya diseberluaskan gitu dia. Nah, kemudian even the transmitted light can lose information being scattered. Kan? Kita harus hati-hati kalau misalnya dia cahaya yang ditransmisikan dapat kehilangan informasi karena dia terjadi scattering internally. Kebayang nggak sih? Makanya kita itu mengantisipasi kalau pada fiber optik yang meneruskan informasi, dia itu tidak lebih scatteringnya dari kurang dari 5% dia scattering yang terjadi, sehingga data yang dibawa oleh cahaya masih aman. Nah, jadi beam elektron dari cahaya, beam beam of light, seberkas cahaya akan menyebar luas pada eh, atau pada image dan menjadi atau sebuah gambar menjadi blur. Nah, itu tadi ya kok scatter ya. Nah, pada kasus yang ekstrim, material dapat menjadi opak karena karena dia tingginya internal scattering tadi. Harusnya kayak bisa sebenarnya ditembus, tapi karena internal scatteringnya tinggi tadi, cahaya nggak dapat diteruskan. Nah, scattering dapat secara jelas dapat secara jelas eh, terjadi itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena grain boundaries atau batas butir dari polikristalin material. Oke, benar ya. Kemudian pores atau poros di keramik sama fasa yang berbeda dari material. Misalnya ini kayak dua material yang digabungkan gitu kan. Ini material satu contohnya. Ini material dua gitu kan. Nah, ternyata material dua itu kayak
kan beda fasanya kan. Saat ditembus ya yang ini tembus, tapi di sini kayak misalnya dia udah disebarkan. Nggak ini dia kita menyebut scattering tadi. Oke, nah ini kan udah bahas ya masalah band gap material. Ada dia insulator, dia band gapnya sangat tinggi. Kalau nggak salah lebih dari berapa ya batas si band gap insulator itu ya. Band gap semikonduktor dulu ya. Kalau band gap semikonduktor kalau nggak salah 2, berapa ya, 2,4 ya. Aduh guys, lupa guys. Eh, insulator. Nah, pokoknya itulah dia ya. Jadi bandgap pada si insulator itu tinggi besar. Jadi si elektron untuk berpindah ke sini itu bentuk energi sangat tinggi. Jadi agak sulit jadi untuk berpindah. Kalau semikonduktor mungkin karena ada bandgapnya. Kalau konduktor malah dia serapat ya, apa menyatu gitu. Mekanisme dari penyerapan foton dari non-metalik material, material non-metalik. Jadi penyerapan foton dari cahaya dapat muncul karena terjadinya eksitasi pada elektron dari valence band yang dekat valence band menuju seberangnya si band gap di bagian kosong di conduction band ya, kayak udah aku gambarkan tadi ya. Ini adalah p band, ini covalent band. Jadi yang dia dekat di sini elektron yang mau pindah ke sini gitu. Dan ini sebenarnya terkuantisasi, jadi hanya bisa melompat jika energinya cukup. Sama aja kayak kita beli tiket gitu, tiket harga 3 juta untuk naik first class misalnya pesawatnya. Kita punya duit 2,1 juta, 2,8 juta, 2,9 juta, atau 2,95, ini nggak bakal bisa masuk ke first class karena uangnya kurang gitu juga. Kok energi kurang nggak bakal bisa, tapi kalau misalnya 3,01 aja dia udah bisa gitu, udah cukup. Jadi mekanismenya foton absorpsi metalik, jadi elektron tereksitasi dari seberangnya antara band gap, jadi meninggalkan yang dinamakan hole pada valence band. Nah, dari energi foton yang diserap di mana biasa lebih besar dan harus lebih besar dari band gap energi biar dapat naik. Kalau dia belum mengena atau belum cukup energi dia nggak bisa gitu. Ini tuh ya foton absorb dia naik. Nah di sini kan excitannya kan dia pasti karena kesetimbangan dia akan turun lagi. Nah turunnya dari si apa tadi si elektron dari conduction band ke valence band tadi kan di sini kan energinya udah tinggi nih. Jadi kan kalau dia mau balik lagi ke valence band yaitu yang energinya relatif apa kan harus rendah, kan harus ada yang ada energi yang dibuang atau kayak dilepaskan. Nah, yang energi dilepaskan itu yang kita sebutkan nanti namanya si emisi emisi foton. Nah, by direct electron transition across the band gap. Jadi biasanya kalau kita bikin laser, elektron dari conduction band dia dia ditembakkan secara bersamaan. Jadi kayak turunnya itu bersamaan gitu deh. Misalnya banyak gitu kan, diberikan energi gitu kan, naik dia banyak elektronnya. Nah, pas turunnya berbarengan kan kayak foton yang dilepaskan itu kan banyak banget gitu kan, kayak itu kan intensitasnya tinggi gitu, energinya banyak tinggi juga. Ini kita bahas yang kayak kemarin lagi e-gap material. Jadi kalau e-gapnya dia lebih e-gap si visible lebih besar pada e-gap, maka foton akan diserap. Jika energi foton berada pada rentang e-gap, energi lebih tinggi dari e-gap akan diserap. Namun jika e-gapnya lebih kecil, maka kita akan melihat warna dari cahaya yang ditransmisikan.
dan biasanya kalau ditransmisikan semua kita akan melihat warna putih. Nah, untuk apa namanya ini cahaya bagian ini cahaya ketika mengenai non metalik material dapat terjadi opak atau transparan. Nah, biasanya kalau transparan after appear color, warna juga gitu ya. Nah, misalnya kita bahas yang gallium. Why gallium phosphate warna oranye gitu kan. Nah, ya udah karena kan kita misalnya lihat EGPS ini udah ketahui sekian, ya kan. Nah, fotonnya wavelengthnya sekian, 553. Kita tahu tadi si apa namanya energi si visible light itu kan dari 1,8 elektron volt sampai 3,1 elektron volt. Misalnya kalau kita bataskan di sini, kita batasin misalnya 2,4 di sini, ini dibuang berarti ini yang diteruskan. Di sini dia lebih ke uh, red, orange, yellow. Nah, ini yang ditransmisikan kan, ini dia diserap. Nah, udah dijelaskan. Dan ternyata sense kan yang apa namanya mata kita kan punya detektor si rod ini kan, rod kan warna, cons itu intensitas kan. Sorry, intensitas. Jadi sensitivitas warna kuning lebih oke, maka terlihat di warna oranye. Mungkin itu aja pembahasan sifat optik metal non metal kali ini bagian 2. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf banget ini hujan ya, jadi suara audionya kurang jelas.